Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kursor. Kursor adalah suatu variabel yang digunakan untuk menampung hasil query yang terdiri atas lebih dari satu record. Kursor dapat diilustrasikan sebagai penampung sekaligus pointer atas hasil eksekusi query. Terdapat dua jenis kursor. Yang pertama yaitu kursor implisit, kursor yang tidak perlu dideklarasikan pada bagian deklarasi, dan yang kedua yaitu kursor eksplisit, kursor yang harus dideklarasikan pada bagian deklarasi. Oke, langsung saja kita implementasikan kursor pada command prompt. Langkah pertama, kita harus hidupkan MySQL di XAMPP. Kemudian kita buka command prompt-nya. Kita masuk ke directory XAMPP-nya. Kita login ke MariaDB. Selanjutnya kita akan buat sebuah database. Di sini saya akan membuat database swalayan. Kita gunakan database-nya. Selanjutnya kita akan membuat tabel barang. Di sini ID barang sebagai primary key-nya. Selanjutnya kita membuat tabel pelanggan. Selanjutnya kita membuat tabel pembelian. Lalu kita relasikan antara tabel pelanggan dengan tabel barang ke tabel pembelian. Dengan cara foreign key ID pelanggan reference TB pelanggan ID pelanggan. Lakukan yang sama dengan tabel barang. Nah, selanjutnya kita isi data pada ketiga tabel tersebut. Dimulai dari tabel barang,
insert into TB barang. ID barangnya 1, nama barangnya teh pucuk, jumlah barangnya 15, kemudian ID barang 2, nama barangnya teh kotak, jumlah barangnya 20, kemudian ID barang 3, nama barang teh botol, jumlah barangnya 25. Oke, selanjutnya kita isikan data pada tabel pelanggan. Oh, ternyata saya typo, harusnya insert. Kemudian kita isi data pada tabel pembelian. ID pembeliannya 1, kemudian ID pelanggannya 1, ID barangnya 1, jumlah belinya 3. Kemudian ID pembeliannya 2, ID pelanggannya 2, ID pembeliannya, maksudnya ID barangnya 2, dengan jumlah belinya 5. Kemudian ID pembelian 3, ID pelanggannya 2, ID barangnya 3, dengan jumlah beli 3. Nah, selanjutnya kita select semua data dari tabel pembelian. Nah, sudah terlihat bahwa isi dari tabel pembelian ini, di mana jumlah beli dari masing-masing pelanggan dengan ID barang yang dibeli dan ID pelanggannya. Di sini terdapat ID pelanggan yang sama, jadi kita bisa membuat sebuah tabel laporan untuk menjumlahkan data jumlah beli dari pelanggan yang sama ini. Maka dari itu, dibutuhkan kursor untuk menghitung data yang sama. Sebelum kita membuat kursor, kita harus membuat start procedure terlebih dahulu. Caranya dengan delimiter create prosedur total beli dengan parameter in ID pelanggan integer dan parameter out total integer. Begin set total select sum
Di sini kita set total dengan jumlah beli dari tabel pembelian, di mana ID pelanggan sama dengan ID pelanggan. Kemudian kita end. Selanjutnya kita call prosedur. Kita ubah dulu delimiternya. Call total beli ID 2 total select variabel totalnya. Nah, 8. Untuk membuktikan ini sudah ada di atas. Jadi dengan pelanggan dengan ID 2 itu memiliki total jumlah beli yaitu 5 tambah 3, 8. Selanjutnya, sebelum membuat kursor, kita harus membuat tabel untuk menyimpan report dari kursor tersebut. Kita buat tabel laporan pembelian. ID laporan pembelian. Nama pembeli. Nah, tabelnya sudah jadi. Sekarang kita buat kursornya. Pertama, delimiter. Create prosedur laporan pembelian tanpa parameter. Kita begin. Nah, jadi di sini setelah kita deklarasikan variabel dan juga kursornya, lalu kita kursor for select ID pelanggan, nama pelanggan, from tabel pelanggan, order by ID pelanggan. Selanjutnya, declare continue handler for SQL state 2000 set down sama dengan 1. Ini maksudnya ketika loopingnya sudah mencapai 2000, maka down akan diset dengan 1, yang sebelumnya itu adalah 0. Kemudian, selanjutnya, truncate laporan pembelian. Ini akan memperbarui tabel laporan pembelian. Jadi, datanya tidak akan bertumpuk-tumpuk. Selanjutnya, kita open kursor laporan. While not done, do fetch kursor laporan into ID pelanggan, nama pelanggan. Kemudian kita call total beli, ID pelanggan, total. If total is null, then kita set total sama dengan 0. And kemudian if not done, then insert into
laporan pembelian, values-nya ID pelanggan, nama pelanggan, total. Kemudian and if, and while, kemudian kita tutup, close kursor laporan. Selanjutnya, kita panggil laporan pembelian. Kita ubah dulu delimiternya. Kita call laporan pembelian select from Nah, sudah terlihat bahwa ID laporan pembelian 1 dengan nama pembeli Tata itu jumlah belinya 3. Kemudian ID laporan pembelian 2, nama pembelinya Novera, itu jumlah belinya 8. Dan ini ada ID laporan pembelian 3, nama pembelinya Rina, ini kenapa 0? Karena jika dia tidak membeli, maka dia akan di-set 0. Total sama dengan 0. Mari kita lihat dulu yang di tabel pembelian. Kita select from TB pembelian. Nah, di sini tidak ada ID pelanggan atas nama Rina. Jadi di laporan ini Rina tidak membeli barang, maka jumlah belinya di-set dengan 0. Oke, sekian video kursor kali ini. Semoga kalian dapat mengerti. Terima kasih.